Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Megalia Lisiasu dengan NIM 1874131, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan kembali hasil dari soal-soal yang telah saya jawab. Yang pertama, jelaskan definisi manuskrip dan ciri-ciri karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi manuskrip. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip itu adalah naskah tulis tangan yang dibuat menggunakan pena, pensil maupun ketikan, tapi bukan gambaran. Yang kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Seperti apa? Yang pertama adalah reproduktif. Artinya, pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak pemula ungkapkan, artinya bisa dimengerti. Yang kedua, tidak ambigu, di karangan berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penulis harus menguasai materi. Yang ketiga, tidak emotif, melibatkan perasaan. Disusun tidak melibatkan aspek-aspek perasaan. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, berdasarkan kenyataan dan fakta. Yang keempat, memaknai kaidah keilmuan. Penulis memuat berdasarkan aspek keilmuan dan harus sesuai dengan topik yang disampaikan. Yang kelima, ada penggunaan bahasa baku. Memuat kaidah berbahasa yang benar, baik dan ejaan kata paragraf agar pembaca bisa mengerti dan tidak ada kesalahpahaman dalam mengartikan tersebut. Selanjutnya ada bersifat demokratif dan rasional. Penulis dalam karyanya harus menggunakan kata yang bisa memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan pikiran yang logis, lancar, dan kecermatan penulisannya. Selanjutnya adanya kohesi atau strike word forward. Perlu terdapat kohesi atau berhubungan antar kalimat pada paragraf dalam setiap bab. Selanjutnya ada kalimat yang harus digunakan efektif dan fokus. Isi harus padat dan berisi. Selanjutnya ada objektif. Nah, pembahasan suatu hasil penelitian dari fakta yang objektif harus sesuai. Jadi sini harus sesuai. Selanjutnya ada sistematika dan metodis. Dalam pembahasan masalah digunakan suatu metode tertentu dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya harus selaras tulisan ilmiah, harus menggunakan bahasa ilmiah yang harus kita pahami. Selanjutnya penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada bagian pembuka, bagian isi, pembahasan, metodologi penelitian yang akan kita bahas. Selanjutnya ada hasil penelitian dan yang ada bagian penutup. Selanjutnya bagian penunjang. Jadi penunjang dari apa yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membahas tentang jelaskan hal-hal yang dibutuhkan dalam perencanaan ilmiah. Yang pertama, tahapan pengumpulan informasi, manfaat perpustakaan, manfaat internet, kelola bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan, membuat kutipan, membuat daftar, wawancara, observasi, dan pertanyaan yang akan dipersiapkan. Lalu kita akan menyiapkan tahapan pelaksanaan draft. Selanjutnya tahapan menulis draft. Lalu ada tahapan revisi di dalamnya, memperbaiki ide dan karangan yang telah kita buat. Lalu ada tahap penyuntingan, melihat kembali apakah sudah sesuai atau belum. Lanjut kita akan melakukan tahap publikasi. Setelah kita melakukan tahap publikasi, maka di dalamnya akan ada evaluasi. Yang ketiga ada jelaskan prinsip dan penelusuran kepustakaan. Tentunya pertama-tama meneliti kartu pokok yang sama atau ada hubungan dengan rencana pokok karangan yang akan kita susun.
Lalu catat semua nomor katalog yang Anda rasa tepat dan berguna. Bila Anda menemukan nama penulis terkenal, maka kita harus mencari nama di kartu penulis. Lalu, carilah mengenai semua bukti karangan daftar bibliografi yang Anda dapatkan, bisa menjadi landasan penelitian selanjutnya. Lalu, setelah ditinjau, Anda akan memperoleh bibliografi fungsional yang memuat informasi, keterangan langsung dari materi yang akan Anda bahas. Akan Anda gunakan yang dikutip akan bersumber dari buku tersebut, sehingga pada akhir penulisan Anda akan peroleh bibliografi akhir yang dicantumkan di akhir karangan. Baiklah, saat ini kita masuk dalam poin keempat, uraikan dan jelaskan secara singkat, padat dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri, otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Maka dari itu kita harus memiliki kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta dan keabsahan. Itu harus dimiliki oleh penulis. Yang kelima yaitu cara menulis sitasi. Pertama-tama, tentukan terlebih dahulu gaya penulisan sitasi yang akan kita pakai. Kedua, setiap kali melakukan pengutipan, perhatikan jenis sitasi langsung ataupun sitasi tidak langsung. Ketiga, selain itu, kamu juga harus memperhatikan apakah sitasi ditulis di daftar pustaka atau tidak. Selanjutnya, 4. Setelah ini, perhatikan ketentuan menulis sitasi berdasarkan gaya penulisan sitasi. Misalnya, bila kamu menggunakan apostyle, maka perhatian ketentuan penulisan sitasi yang terletak di footnote, body note, atau daftar pustaka, secara langsung maupun tidak langsung. Itulah hasil presentasi yang boleh saya paparkan. Semoga bermanfaat dan memenuhi hasil ujian akhir semester. Terima kasih. Salam sehat.